Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mikdad Ashraf Rizkula dengan NIM S1S1244041. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Linux. Nah, sebelum kita masuk ke materi sejarah atau awal mula Linux, kita masuk dulu ke materi pengertian dari Linux. Nah, apa sih sebenarnya Linux ini? Nah, jadi Linux adalah sebuah sistem operasi komputer berbasis Unix yang bersifat open source, yang artinya kode sumber dari sistem ini dapat diakses, dimodifikasi, dan disebarkan secara bebas oleh siapa saja. Nah, Linux pada dasarnya adalah kernel atau bagian inti dari sistem operasi yang mengatur semua interaksi antara software dan hardware. Namun, karena dikembangkan bersama dengan tools dari proyek GNU, sistem ini dikenal juga sebagai GNU Linux. Nah, Linux ini dirancang untuk stabilitas, efisiensi, dan keamanan tinggi, dan kini menjadi fondasi dari banyak sistem modern, seperti server internet, superkomputer, sistem cloud, hingga smartphone berbasis Android. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu awal mula Linux. Nah, sejarah Linux ini bermula dari seorang mahasiswa asal Finlandia, yang bernama Linus Torvalds yang pada tahun 1991 merasa tidak puas dengan sistem operasi Minix, yaitu sebuah OS berbasis Unix yang digunakan untuk pembelajaran akademik. Nah, Minix ini dibuat oleh Profesor Andrew Tannenbaum, namun memiliki keterbatasan karena tidak bebas dimodifikasi. Nah, Linus Torvalds ini kemudian memutuskan untuk membuat versi kernelnya sendiri. Pada tanggal 25 Agustus 1991, Linus memposting pesan ke forum news group COM/OS Minix dan menawarkan sistem operasi buatannya secara gratis. Nah, dengan kalimat yang sangat legendaris yaitu I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU. Nah, proyek pribadinya ini akhirnya menarik perhatian banyak programmer dari seluruh dunia yang kemudian ikut membantu mengembangkan. Nah, dari situ, kernel Linux ini mulai berkembang pesat dan menjadi basis dari sistem operasi open source paling populer di dunia saat ini. Nah, jadi teman-teman, sejarah Linux ini cukup menarik karena berasal dari inisiatif seorang mahasiswa, bukan dari perusahaan besar. Namanya yaitu Linus Torvalds, mahasiswa dari Finlandia. Yang waktu itu, tahun 1991, dia merasa kurang puas dengan sistem operasi yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu Minix. Meskipun Minix ini berbasis Unix dan punya kode sumber yang terbuka, tapi tidak sepenuhnya bebas untuk dimodifikasi, karena ada batasan lisensi. Nah, karena keterbatasan itu, Linus akhirnya memutuskan untuk membuat kernelnya sendiri dari nol. Lalu pada tanggal 25 Agustus 1991, dia memposting di forum COM/OS Minix dan menawarkan sistem buatannya secara gratis. Nah, di situ dia bilang dengan sangat santai, just a hobby, won't be big and professional like GNU. Tapi ternyata justru dari hobi itu lahirlah sesuatu yang sangat besar. Nah, postingan ini kemudian mengundang perhatian banyak programmer dari seluruh dunia. Mereka ikut berkontribusi mengembangkan, memperbaiki, dan melengkapi proyek Linux. Akhirnya kernel Linux pun berkembang sangat cepat. Sekarang kernel Linux ini menjadi dasar dari sistem operasi open source paling populer di dunia. Hampir semua server besar, sistem cloud, bahkan Android yang kita pakai di handphone, semuanya berbasis Linux. Nah, lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu kolaborasi GNU dan Linux. Nah, perlu diketahui bahwa Linux sendiri hanya kernel inti, sementara sistem operasi lengkap membutuhkan banyak komponen lain, seperti shell, compiler, library, dan program utilitas. Pada saat itu, Linus mengembangkan kernel Linux, proyek GNU yang digagas oleh Richard Stallman sejak tahun 1983, yang juga sedang membangun komponen sistem operasi lengkap. Namun, belum memiliki kernel yang stabil. Kolaborasi tak langsung ini menghasilkan sistem yang sekarang kita kenal sebagai GNU Linux, yaitu kernel Linux yang berjalan bersama tools dari proyek GNU. Nah, jadi teman-teman, setelah kernel Linux ini mulai dikembangkan oleh Linus dan di komunitas, ternyata untuk membentuk sistem operasi yang lengkap, kernel saja tidak cukup. Nah, kita masih butuh komponen lain seperti shell, compiler, library, dan berbagai program utilitas lainnya. Nah, disinilah masuk peran dari proyek GNU yang sudah lebih dulu dikembangkan
sejak tahun 1983 oleh Richard Stallman. Nah, jadi sebenarnya proyek GNU ini sudah berusaha membuat sistem operasi yang lengkap dan sepenuhnya bebas, tapi sayangnya waktu itu mereka belum mempunyai kernel yang stabil. Nah, begitu muncul kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, ternyata sangat cocok untuk melengkapi kekosongan dalam proyek GNU. Nah, walaupun dua proyek ini awalnya tidak bekerja sama secara resmi, tapi bisa dibilang mereka berkolaborasi secara tidak langsung. Kernel Linux ini digabung dengan berbagai tools dari GNU seperti Bazel, GCC Compiler, dan lain-lain, dan akhirnya terbentuklah sistem operasi yang kita kenal sekarang sebagai GNU Linux. Jadi setiap kali kita menggunakan Linux, sebenarnya kita juga menggunakan banyak komponen dari GNU. Itulah kenapa nama lengkapnya sering disebut GNU/Linux, karena ini adalah hasil gabungan dua proyek besar, yaitu GNU dan Linux. Nah, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu pengaruh Unix dan Minix terhadap Linux. Sebelum ada Linux, sudah ada sistem operasi legendaris bernama Unix yang dikembangkan sejak tahun 1969 oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie di Bell Labs. Nah, Unix ini menjadi pionir dalam desain sistem operasi multitasking dan multi-user yang menginspirasi banyak turunan seperti BSD, Solaris, dan tentu saja Linux. Nah, kemudian datang Minix, buatan Profesor Andrew S. Tannenbaum. Nah, Minix ini adalah turunan dari Unix yang dibuat khusus untuk pengajaran, ringan, dan memiliki kode terbuka, tapi tidak sepenuhnya bebas untuk dimodifikasi. Nah, Linux terinspirasi dari Minix, tapi karena banyak batasan di dalamnya, dia mulai membuat alternatifnya sendiri. Bisa dibilang, Linux yang dibuat oleh Linus Torvalds adalah keturunan ideologis dari Unix dan secara teknis terinspirasi dari Minix, tapi dibangun dari nol oleh Linus Torvalds. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat lebih dalam, Linux ini tidak muncul tiba-tiba dari ruang kosong. Sebelum ada Linux, sudah ada dua sistem operasi yang sangat berpengaruh, yaitu Unix dan Minix. Yang pertama, Unix adalah sistem operasi legendaris yang dikembangkan sejak tahun 1969 oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie di Bell Labs. Nah, Unix ini sangat revolusioner karena dia mengenalkan konsep multitasking dan multi-user yang jadi fondasi penting dalam dunia sistem operasi. Banyak sistem lain lahir dari Unix ini, seperti BSD, Solaris, termasuk juga menjadi inspirasi besar bagi Linux. Nah, lalu yang kedua adalah Minix. Minix ini adalah versi ringan dari Unix yang dibuat oleh Prof. Andrew Tannenbaum khusus untuk pembelajaran. Karena ringan dan punya kode sumber yang terbuka, Minix sangat cocok untuk mahasiswa dan akademisi. Nah, tapi meskipun terbuka, Minix juga punya batasan, tidak sepenuhnya bebas dimodifikasi. Nah, disinilah Linus Torvalds merasa terbatas. Dia pakai Minix untuk belajar, tapi lama-lama dia merasa butuh sesuatu yang lebih fleksibel. Dari situlah muncul keinginan dia untuk bikin kernelnya sendiri, yang akhirnya jadi cikal bakal Linux. Nah, jadi kita bisa simpulkan Linux ini adalah keturunan ideologis dari Unix dan terinspirasi secara teknis dari Minix, tapi tetap dibangun dari nol oleh Linux sendiri. Bisa dibilang Unix dan Minix itu seperti kakek dan ayah angkatnya, dan Linux yang memberi dasar pemikiran dan teknis, tapi Linux punya jati dirinya sendiri. Nah, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada perkembangan awal Linux. Nah, versi pertama Linux hanya bisa menjalankan Bazel dan GCC Compiler. Belum ada tampilan grafis, belum bisa digunakan sehari-hari. Tapi begitu Linux membagikan kode sumbernya, banyak developer dari seluruh dunia mulai berkontribusi, memperbaiki bug, menambahkan fitur, hingga menciptakan tools dari library pendukung. Tapi Linux sendirian tidak cukup untuk membentuk sistem operasi lengkap. Disinilah proyek GNU atau GNU is not Unix masuk. Nah, proyek ini sudah berjalan sejak 1983, diprakarsai oleh Richard Stallman dan menyediakan berbagai software dan open source seperti editor teks, compiler, dan library. Nah, Linux ini menjadi kernel yang selama ini dicari oleh GNU. Gabungan keduanya membentuk GNU Linux. Nah, jadi setelah Linus Torvalds ini merilis kernel Linux-nya dan mulai menarik perhatian banyak developer, perkembangan awal Linux mulai terlihat sangat menjanjikan meskipun di awal-awal kemampuannya masih sangat terbatas.
Versi awal Linux itu belum punya tampilan grafis dan hanya bisa menjalankan hal-hal dasar seperti Bazel dan GCC compiler. Jadi belum bisa dibilang sebagai sistem operasi lengkap untuk pemakaian sehari-hari, apalagi untuk penggunaan umum. Nah, tapi karena Linux itu open source, banyak programmer dari seluruh dunia mulai ikut terlibat. Mereka memperbaiki bug, menambahkan fitur, dan membuat tools serta library pendukung. Yang artinya Linux ini mulai tumbuh secara kolaboratif, bukan dari satu orang saja. Nah, di titik ini peran dari proyek GNU jadi sangat penting. Seperti yang sudah kita bahas tadi, proyek GNU ini sudah lebih dulu menyediakan berbagai software penting seperti text editor, compiler shell, dan sebagainya, tapi masih belum punya kernel yang stabil. Nah, kernel Linux yang dibuat Linux akhirnya jadi komponen yang melengkapi kebutuhan proyek GNU ini. Nah, gabungan dari keduanya yaitu GNU plus Linux akhirnya membentuk suatu sistem operasi yang utuh yang bisa digunakan dengan lebih baik. Inilah awal mula lahirnya GNU/Linux yang dikenal dan digunakan banyak orang hingga saat ini. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu ada perkembangan distro Linux. Nah, karena kernel Linux ini bersifat open source, siapapun dapat membuat versi mereka sendiri dengan fitur atau tampilan yang diinginkan. Nah, inilah yang melahirkan berbagai distro atau distribusi Linux, yaitu sistem operasi lengkap yang dibangun di atas kernel Linux dan dikostumisasi untuk target pengguna tertentu. Nah, beberapa distro awal yang berpengaruh antara lain yang pertama itu ada Slackware tahun 1993, yaitu distro tertua yang masih aktif sampai sekarang. Kemudian ada Debian tahun 1993 juga, yaitu distro komunitas dengan reputasi stabil dan aman. Kemudian ada Red Hat tahun 1995, yaitu fokus untuk dunia enterprise dan cikal bakal dari Fedora dan RHEL. Dan yang berikutnya itu ada Ubuntu tahun 2004, yaitu versi yang lebih ramah pemula dan sangat populer di kalangan pengguna umum. Nah, setiap distro ini mempunyai tujuan dan gaya yang berbeda, namun semuanya tetap memakai kernel Linux sebagai intinya. Nah, jadi teman-teman, setelah sistem Linux ini mulai lengkap dan bisa digunakan secara luas, muncullah fenomena yang disebut distro Linux atau distribusi Linux. Kenapa bisa ada banyak distro? Karena kernel Linux ini open source, jadi siapapun bisa mengambilnya, lalu menggabungkannya dengan berbagai software tambahan sesuai kebutuhan, dan membuat versi mereka sendiri. Nah, versi-versi inilah yang disebut sebagai distro Linux. Nah, setiap distro ini mempunyai tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, yang pertama itu ada Slackware yang dirilis tahun 1993. Ini adalah distro Linux tertua yang masih aktif sampai sekarang. Ciri khasnya sederhana dan sangat dekat dengan sistem asli Unix. Kemudian ada Debian yang juga muncul tahun 1993. Ini adalah distro berbasis komunitas yang terkenal karena stabilitas dan keamanannya. Kemudian ada Red Hat yaitu yang muncul tahun 1995 yang lebih fokus untuk kebutuhan enterprise atau perusahaan besar. Dari sini juga muncul turunan seperti Fedora dan RHEL. Dan juga yang paling populer di kalangan pemula adalah Ubuntu yang lahir di tahun 2004. Nah, Ubuntu ini terkenal karena tampilannya yang ramah pengguna dan cocok untuk yang baru belajar Linux. Nah, setiap distro ini punya gaya tampilan dan tujuan pengguna yang berbeda-beda, tapi semuanya tetap menggunakan kernel Linux sebagai intinya. Jadi meskipun tampilannya beda, mesinnya tetap sama. Bisa dibilang perkembangan distro Linux ini yang membuat Linux semakin fleksibel dan menjangkau semua kalangan mulai dari teknisi server, pengguna rumahan, hingga perusahaan besar. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya itu ada perkembangan Linux secara global. Nah, dalam perjalanannya, Linux mengalami pertumbuhan luar biasa. Jika dulu hanya digunakan oleh para programmer dan komunitas akademik, sekarang Linux menjadi bagian dari hampir semua sistem teknologi modern. Server-server internet, sistem cloud seperti AWS dan Google Cloud, superkomputer, sistem keamanan militer, hingga sistem hiburan dan otomotif, semuanya menggunakan Linux. Bahkan Android, sistem operasi ponsel paling banyak yang digunakan di dunia, dibangun di atas kernel Linux. Nah, selain itu, karena kestabilannya juga, Linux juga mendominasi 100% dari 500 superkomputer tercepat di dunia saat ini. Nah,
Jadi teman-teman, setelah distro-distro Linux tadi mulai bermunculan dan makin matang, penggunaan Linux pun tidak lagi terbatas di kalangan developer atau akademisi saja. Nah, Linux ini mulai masuk dan berkembang secara global, bahkan jadi bagian terpenting dalam infrastruktur teknologi modern. Dulu orang mungkin menganggap Linux itu cuma untuk orang yang jago ngoding atau sekadar untuk server. Tapi sekarang Linux sudah menjadi bagian dari hampir semua sistem besar yang kita kenal. Contohnya server-server internet mayoritas pakai Linux karena kestabilannya dan efisiensinya. Lalu ada sistem cloud yang seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud dan sebagainya juga menjalankan berbagai layanan mereka di atas sistem Linux. Bahkan dalam bidang superkomputer, Linux benar-benar mendominasi. Saat ini 100% dari 500 superkomputer tercepat di dunia semuanya menggunakan Linux. Ini menunjukkan betapa kuat dan fleksibelnya Linux untuk menangani pekerjaan besar. Yang lebih dekat dengan kita yaitu Android, yang mana ini sistem operasi yang ada hampir di semua smartphone. Smartphone itu juga yang dibangun di atas kernel Linux. Jadi, meskipun kita tidak sadar, sebenarnya kita memakai Linux setiap hari. Dan bukan cuma itu, Linux juga dipakai di sistem keamanan militer, sistem hiburan otomotif, bahkan robotika dan AI. Nah, perkembangannya ini benar-benar meluas ke hampir semua sektor teknologi. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada alasan Linux tetap bertahan dan berkembang. Nah, salah satu alasan Linux terus tumbuh adalah karena ia mengikuti filosofi open source, yaitu kolaboratif, transparan, dan bebas disesuaikan. Nah, Linux ini bisa diubah dan dipakai sesuai kebutuhan, mulai dari OS ringan untuk komputer sekolah hingga OS tangguh untuk perusahaan besar dan sistem militer. Banyak perusahaan besar bahkan memilih Linux karena fleksibilitasnya dalam kustomisasi dan efisiensi performanya yang tidak didapatkan di OS komersial seperti Windows. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Lanjut ke materi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansar Kaisar Prosi dengan NIM E1E1240071. Dan kali ini masuk ke materi saya, yaitu prinsip perancangan Linux. Untuk prinsip perancangan Linux sendiri itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah modularitas. Nah, apa itu modularitas? Jadi, modularitas itu dalam konteks sistem operasi Linux merujuk pada desain sistem yang terstruktur menjadi bagian-bagian ataupun modul yang saling terpisah namun dapat bekerja sama. Ini berarti fitur-fitur dari fungsi sistem dapat dikembangkan, diubah, ataupun ditambahkan tanpa harus mengutak-atik keseluruhan sistem. Pendekatan ini membuat Linux fleksibel, ringan, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Untuk contoh pengaplikasiannya itu adalah smartphone Android, terutama Android yang berbasis kernel Linux. Yang dimana saat kita menghubungkan earphone ataupun USB on the go, sistem secara modular memuat driver yang dibutuhkan. Dan tanpa adanya reboot, modul yang mendukung hardware langsung dimuat saat dibutuhkan. Oke, lanjut ke perancangan selanjutnya. Lanjut ke prinsip yang kedua itu adalah keterbukaan dan kontrol pengguna. Nah, keterbukaan dan kontrol pengguna merupakan salah satu prinsip utama dalam perancangan Linux. Adalah keterbukaan ataupun open source, serta pemberian kontrol penuh kepada penggunanya. Linux dibangun dengan lisensi GNU General Public License ataupun GPL yang memungkinkan siapapun untuk mengakses, memodifikasi, dan mendistribusikan kode sumber sistemnya. Keterbukaan sistem kode sumber kernel Linux beserta hampir seluruh komponennya tersedia secara bebas. Siapapun baik itu pengembang, peneliti, maupun mahasiswa dapat mempelajari, mengedit, ataupun mengembangkan sistem ini sesuai kebutuhan mereka. Untuk contoh pengaplikasiannya itu adalah komunitas open source berkontribusi, yang dimana banyak orang dari berbagai belahan dunia, yaitu termasuk developer, mahasiswa, dan juga hobis, ikut berkontribusi dalam pengembangan Linux atau aplikasi berbasis Linux, seperti yang pertama JEMP, yang kedua Blender, dan yang ketiga adalah LibreOffice. Oke, lanjut ke prinsip selanjutnya. Lanjut ke prinsip selanjutnya itu adalah yang ketiga adalah portabilitas.
Portabilitas adalah kemampuan Linux untuk dijalankan di berbagai jenis perangkat keras dan arsitektur prosesor. Prinsip ini memungkinkan Linux tetap konsisten digunakan di berbagai lingkungan, mulai dari komputer desktop, server, smartphone, hingga perangkat kecil seperti router dan perangkat IoT atau Internet of Things. Dan contoh pengaplikasiannya itu adalah perangkat IoT Raspberry Pi, di mana Linux digunakan pada perangkat kecil seperti Raspberry Pi ini untuk berbagai keperluan, seperti otomatisasi rumah, sistem kamera pengawas, hingga pengendali alat elektronik. Oke, lanjut ke prinsip selanjutnya. Lanjut ke prinsip yang keempat adalah efisiensi sumber daya. Jadi, Linux dirancang untuk bekerja secara efisien, yaitu dengan memanfaatkan CPU, RAM, dan penyimpanan secara optimal. Sistem hanya akan menjalankan komponen yang dibutuhkan, sehingga tidak membebani perangkat secara berlebihan. Nah, ciri-ciri ciri-ciri dari efisiensi sumber daya itu adalah server ringan dan juga stabil. Yang di mana server berbasis Linux dikenal dapat berjalan dengan stabil walau hanya menggunakan sumber daya minimal. Cocok digunakan untuk server web, database, dan juga aplikasi ringan. Lanjut ke prinsip yang kelima adalah stabilitas. Nah, jadi di prinsip stabilitas, Linux dirancang agar tetap berjalan dengan andal dalam jangka waktu lama tanpa gangguan. Stabilitas ini dicapai dengan memisahkan ruang pengguna atau user space dan ruang kernel atau kernel space. Sehingga, jika terjadi kesalahan pada aplikasi, sistem inti tidak langsung terdampak. Nah, ciri-ciri dari stabilitas itu yang pertama adalah memiliki manajemen proses dan log sistem yang kuat dan juga rapi, membuatnya tidak mudah crash meskipun bekerja di bawah beban tinggi. Lalu ciri yang kedua adalah sistem jarang perlu direboot, bahkan setelah melakukan pembaruan sistem. Lalu ciri yang ketiga itu adalah terdapat pemisahan proses yang jelas antara antara aplikasi, pengguna, dan juga sistem inti. Lanjut ke prinsip yang selanjutnya. Nah, prinsip yang keenam itu adalah keamanan. Keamanan adalah aspek penting dalam Linux yang memastikan sistem tetap terlindungi dari akses tidak sah, gangguan internal, maupun ancaman eksternal. Linux dirancang dengan sistem hak akses yang ketat dan fitur keamanan tingkat lanjut yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna maupun administrator. Nah, ciri-ciri keamanan dari perancangan Linux itu yang pertama adalah sistem memiliki hak akses yang ketat, seperti read, write, dan execute, untuk menjaga privasi dan kontrol data. Lalu ciri yang kedua adalah penggunaan akun super user atau root dibatasi dibatasi demi mencegah penyalahgunaan sistem. Lalu ciri yang ketiga, pemisahan ruang antara pengguna dan kernel membantu mencegah eskalasi gangguan dari aplikasi ke sistem inti. Lalu ke ciri yang terakhir adalah tersedia log system untuk mencatat setiap aktivitas berguna dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke prinsip yang terakhir. Nah, untuk prinsip yang terakhir itu adalah kolaborasi komunitas. Oke, apa itu kolaborasi komunitas? Jadi, kolaborasi komunitas adalah kekuatan besar di balik perkembangan Linux. Meskipun proyek inti kernel Linux dipimpin oleh Linus Torvalds, pengembangannya itu melibatkan ribuan kontributor dari seluruh dunia. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya itu yang pertama adalah proyek kernel Linux yang dipimpin oleh Linus Torvalds, namun terus dikembangkan oleh komunitas global berisi ribuan developer open source. Lalu yang kedua adalah Linux Foundation yang mendukung kerjasama antara berbagai perusahaan teknologi besar untuk membangun dan memperkuat ekosistem open source. Lalu eh, contoh yang terakhir itu yang ketiga adalah distribusi Linux seperti Ubuntu. Ubuntu memang dikelola oleh Canonical, tetapi banyak fitur dan perbaikan yang datang dari komunitas pengguna dan pengembang yang aktif berkontribusi. Oke, baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmun Najat, NIM saya ekornya 61. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang fungsi kernel, khususnya pada Linux ya.
Untuk deskripsi secara menyeluruh, kernel ini berperan sebagai penghubung antara user melalui modul input-output dengan sistem yang dijalankan, hardware ataupun software. Jadi, input dari user akan dibawa oleh kernel untuk dijalankan ke hardware ataupun langsung dilempar ke software. Kernel juga memungkinkan pengguna menggunakan aplikasi dalam OS dan juga memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan fitur dan resource yang tersedia dalam sistem operasi ataupun perangkat yang dijalankan. Peran dari kernel juga berperan sebagai pemandu bagi setiap proses yang ada. Jadi, resource yang dimiliki oleh OS ataupun hardware dapat dibagi sesuai keperluannya masing-masing. Dan kalau kapasitas resource sudah melebihi batas, proses tambahan itu biasanya akan ditahan terlebih dahulu. Untuk definisi kernel biasanya di berbagai sistem operasi tidak terlalu beda-beda jauh. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas keunikan dari kernel Linux. Pertama kita bahas dulu perkembangan dari kernel Linux. Kernel Linux ini menjadi salah satu andalan bagi beberapa pusat teknologi ternama di dunia. Kernel Linux ini menjadi salah satu andalan bagi beberapa pusat teknologi ternama di dunia. Biasanya dipakai untuk mengelola database atau membuat sistem operasi khusus yang dijalankan pada suatu organisasi begitu, yang tidak dimiliki oleh sistem operasi biasa kayak Windows atau apa begitu. Oke, kita lanjut. Karena Linux yang dipakai oleh beberapa lembaga yang berbeda, beberapa versi dari Linux mulai bermunculan yang dikembangkan oleh orang-orang yang berbeda tentu saja. Hal ini disebabkan karena sebelumnya itu kernel Linux yang dari awalnya ini sudah bersifat open source, memungkinkan pengguna untuk membuat modifikasi atau menambah fitur sesuai keinginan masing-masing. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas keuntungan dari kernel Linux ini. Kernel Linux memiliki beberapa fungsi yang unik dari Linux sendiri, tidak ada di OS yang lain. Beberapa contohnya adalah di sini abstraction. Linux memiliki ciri khas dalam mengelola setiap hardware yang terhubung dengan OS Linux. Dengan mengabaikan fitur-fitur tambahan pada setiap hardware, membuat setiap hardware menjadi generik dan dapat berinteraksi satu sama lain dengan lebih efisien. Jadi maksudnya generik dan abstraction ini apa? Jadi anggap saja begini, kita install Linux dalam sebuah laptop yang memiliki chip CPU yang mereknya Intel. Misalnya RAM-nya itu mereknya Corsair, GPU-nya mereknya Nvidia. Ini kan mereknya beda-beda. Karena mereknya ini berbeda, biasanya itu untuk integrasi antar hardware perangkat keras itu tidak maksimal. Karena biasanya salah satu hardware dengan merek tertentu, dia dapat berjalan dengan maksimal kecuali dengan hardware lain dengan merek yang sama. Jadi, kernel Linux dapat mengabaikan keunikan dari masing-masing hardware dan menganggapnya sebagai hardware generik. Jadi, tidak dilihat fitur-fitur tambahan, misalnya kalau kayak RAM, dia tidak akan lihat itu mereknya Corsair atau NVMe atau apa. Dia akan anggap itu RAM sebagai storage generik. Jadi, dia cuma ambil ukuran RAM-nya saja, mereknya itu terserah. Dia tidak peduli. Oke, selanjutnya kustomisasi seperti yang sebelumnya kita bahas ya. Kernel Linux ini dapat dimodifikasi untuk difokuskan pada suatu bidang tertentu. Jadi beberapa fitur dapat dihilangkan atau ditambah ke dalam kernel Linux ini. Jadi Linux dapat diatur untuk tujuan khusus, misalnya fokus ke kemampuan komputasi data atau difokuskan ke grafik dan rendering. Misalnya kernel Linux yang digunakan untuk database, biasanya dia kernel Linux tidak akan memiliki UI yang selengkap Windows ataupun yang lain begitu. Jadi dia tidak akan punya home, aplikasi, terminal, pengaturan begitu dia tidak ada. Cuma kayak command line dengan input-output perintah yang generik. Dan kita lanjut. Containering juga merupakan keuntungan dari kernel Linux. Containering ini maksudnya apa? Jadi containering ini adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan sebuah OS ke dalam sebuah paket aplikasi. Jadi apabila sebuah aplikasi ini dijalankan, dia akan berjalan di OS-nya sendiri. Memungkinkan sebuah aplikasi dapat berjalan di dalam OS yang berbeda. Nah,
Kegunaannya apa? Kegunaannya apa dibuatkan kontainer seperti ini? Jadi sistem kontainer dalam Linux dapat dimanfaatkan untuk menginstal program yang mempunyai beberapa syarat. Jadi misal program ini memerlukan beberapa aplikasi harus terinstall terlebih dahulu di dalam OS agar dapat berjalan dengan normal. Jika untuk memudahkan eksekusi aplikasi yang memerlukan beberapa syarat ini dapat kita gabungkan ke dalam sebuah kontainer yang berisi OS Linux beserta dengan persyaratannya yang sudah terinstall. Jadi pengguna tidak perlu install apa-apa lagi, tinggal langsung jalankan aplikasinya saja. Karena aplikasinya sudah punya kontainer yang memiliki syarat atau dependencies yang diperlukan. Jadi dia tidak akan memakai resource dari OS bawaan, dia akan berjalan bersama OS-nya sendiri yang di dalam kontainer. Oke, dan yang terakhir, kernel Linux sangat fleksibel dalam menjalankan VM. Kenapa bisa begitu? Linux memiliki kemampuan untuk berjalan sebagai hypervisor. Hypervisor ini dia berfungsi sebagai pengelola resource yang diberikan kepada masing-masing VM. Beberapa kernel Linux juga sudah memiliki bawaan aplikasi VM. Jadi tidak perlu kita install. Dia dari kernel Linuxnya sudah memiliki fitur VM-nya sendiri. Tinggal kita masukkan ISO Windows ataupun VM dengan tipe yang lain untuk dijalankan. Oke, saya lanjut ke topik selanjutnya, yaitu scheduling. Scheduling dalam sistem operasi Linux. Jadi scheduling ini apa? Scheduling adalah sistem yang mengatur susunan atau antrian dari berbagai proses yang dijalankan pada sistem Linux. Resource yang digunakan oleh Linux, misal kayak ruang CPU, akan dibagi menjadi beberapa core logic yang dapat memiliki antrian dan proses masing-masing. Scheduling menyusun antrian program yang akan dijalankan berdasarkan beberapa faktor seperti prioritas dari sebuah proses, misal proses sistem akan lebih tinggi prioritasnya tentu saja. Dan waktu eksekusi juga dapat menjadi pertimbangan. Jadi apabila proses yang ingin dijalankan itu ukurannya besar atau waktu eksekusinya sangat lama, biasanya akan dicarikan tempat sendiri untuk dijalankan. Jadi dia tidak akan masuk ke antrian logical CPU yang lain. Dia akan cari yang lebih sedikit ataupun kosong antriannya. Nah, bagaimana jika sebuah antrian pada core logic ini penuh? Jika antrian penuh ataupun proses sudah melewati batas, jadi proses yang berlebihan ini akan dipindah ke core yang lain. Biasanya pada sistem operasi yang lain, metode ini tidak terlalu efisien. Karena untuk memindahkan sebuah proses, biasanya proses akan dihentikan terlebih dahulu dan akan dijalankan kembali dari awal. Kalau di kernel Linux dia memiliki fitur tersendiri yang cukup unik. Karena sistemnya tadi yang aslinya adalah satu unit ruang CPU, dia dapat menyimpan proses yang sedang berjalan sekaligus memindahkan ke ruang core CPU yang tersedia tanpa menghentikan atau menjalankan kembali proses tersebut. Hal ini menghasilkan proses migrasi yang lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahab Rahman Saputra dengan NIM S1S1248081. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah proses mengatur dan mengelola penggunaan memori komputer atau RAM oleh sistem operasi dan aplikasi. Tujuannya adalah agar berbagai program bisa berjalan secara efisien tanpa saling mengganggu, serta untuk mencegah kehabisan atau pemborosan memori. Di manajemen memori sendiri itu mempunyai konsep dasar. Yang pertama ada memori utama atau main memory. Ini adalah RAM, tempat program dan data aktif disimpan saat komputer sedang berjalan. Kemudian semua proses program yang sedang berjalan harus dimuat ke memori utama agar bisa dieksekusi. Yang kedua ada alamat memori atau memory address. Setiap lokasi dalam memori memiliki alamat unik. Dia juga terbagi dua jenis. Yaitu alamat logis, logical address digunakan oleh program. Kemudian alamat fisik atau physical address, lokasi sebenarnya di memori.
Baik, yang ketiga ada pemetaan alamat atau address mapping. Untuk pemetaan alamat atau address mapping itu memiliki dua, yaitu proses pertama yaitu proses mengubah alamat logis ke alamat fisik. Kemudian dilakukan oleh unit khusus seperti MMU atau Memory Management Unit. Kemudian empat, ada partisi memori. Partisi memori bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian agar beberapa proses bisa dijalankan bersamaan. Partisi statis dia itu ukurannya tetap. Kemudian partisi dinamis, ukuran bisa diubah tergantung kebutuhan proses. Kemudian 5 ada swapping. Swapping sendiri itu memiliki teknik memindahkan proses dari memori utama ke penyimpanan, misalnya hard disk dan sebaliknya. Kemudian digunakan jika memori utama tidak cukup. Kemudian lanjut ada pegging. Pegging sendiri itu adalah memori dibagi menjadi blok kecil berukuran tetap, disebut halaman atau page. Kemudian proses juga dibagi menjadi halaman. Halaman dari proses bisa disimpan tidak berurutan dalam memori fisik. Kemudian 7 ada segmentation. Segmentation berbeda dengan pegging, di mana pembagian berdasarkan logika program, misalnya kode, data, dan stack. Tiap segmen punya panjang berbeda. Kemudian ada virtual memory. Konsep di mana seolah-olah sistem punya lebih banyak memori daripada sebenarnya tersedia. Kemudian dia itu menggunakan penyimpanan sekunder atau disk sebagai tambahan memori. Kemudian 9 ada fragmentasi memori. Fragmentasi memori adalah masalah dalam manajemen memori di mana ada ruang kosong kecil yang tidak bisa digunakan. Fragmentasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi internal atau ruang kosong dalam partisi yang dialokasikan, dan fragmentasi eksternal, banyak ruang kecil tersebar di memori. Baik, saya akan lanjut ke struktur manajemen memori. Struktur manajemen memori sendiri itu terbagi untuk beberapa bagian. Yang pertama ada memori fisik atau physical memory, merupakan RAM, random access memory yang tersedia di komputer. Kemudian dia digunakan untuk menyimpan program dan data aktif yang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua ada memori logis atau virtual memory. Alamat memori yang digunakan oleh proses dialamatkan secara logis dan diterjemahkan ke alamat fisik oleh sistem, memungkinkan eksekusi program lebih besar daripada kapasitas RAM. Kemudian yang ketiga ada Memory Management Unit atau MMU. Perangkat keras yang menerjemahkan alamat logis ke alamat fisik, bekerja sama dengan tabel-tabel memori untuk menentukan lokasi aktual data. Kemudian yang keempat ada struktur alokasi memori. Struktur alokasi memori terbagi menjadi beberapa, yaitu partisi statis, memori dibagi menjadi bagian tetap, fixed partition. Kemudian ada partisi dinamis, alokasi sesuai ukuran proses. Kemudian ada pegging, memori dibagi menjadi halaman, page, dan frame berukuran tetap. Segmentation memori dibagi berdasarkan unit logis seperti kode, data, dan stack. Kemudian ada kombinasi pegging dan segmentation juga umum digunakan. Lanjut ada yang kelima, yaitu swap space atau ruang swap. Bagian dari hard disk atau SSD yang digunakan sebagai memori cadangan ketika RAM penuh. Kemudian digunakan dalam proses swapping atau pegging. Yang keenam ada memory stack dan heap. Stack untuk menyimpan data sementara lokal return address. Heap untuk alokasi memori dinamis saat runtime, misalnya malloc di C. Kemudian yang ketujuh ada ada proteksi dan isolasi. Mencegah satu proses mengakses memori proses lain, dikelola dengan bit proteksi di MMU dan US. Kemudian yang kesembilan ada fragmentasi memori. Struktur juga mencakup teknik untuk mengurangi fragmentasi, yaitu Yang kedelapan ada fragmentasi memori. Struktur juga mencakup teknik untuk mengurangi fragmentasi. Pertama ada internal fragmentation atau ruang yang tidak terpakai dalam blok yang dialokasikan. Kemudian ada external fragmentation atau ruang kosong tersebar di memori. Kemudian yang kesembilan ada garbage collector atau khusus bahasa tertentu, yaitu mengelola memori otomatis dengan menghapus data yang tidak lagi digunakan. Baik, mungkin itu saja. Oke, lanjut pada materi sistem berkas.
Sistem berkas atau file system adalah metode dan struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, mengelola, serta mengakses data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, CD, atau perangkat eksternal lainnya. Sistem berkas ini menjadi komponen penting dalam sistem operasi karena memungkinkan data dapat diorganisasikan, dicari, dan diakses secara efisien. Waktu konsep dasar sistem berkas, yang pertama itu sistem berkas merupakan sistem penyimpanan dan perorganisasian data pada alat penyimpanan eksternal dengan teknik tertentu. Yang kedua, bekas atau file adalah unit tempat menyimpan informasi yang dapat diakses oleh satu atau lebih proses, bisa dibaca, ditulis, diubah, atau dihapus. Yang ketiga, itu setiap file memiliki atribut seperti nama, tipe, waktu pembuatan, ukuran, dan hak akses. Oke, selanjutnya, struktur sistem berkas. Yang pertama, struktur direktori. Setiap berkas berasal dari direktori yang sama, yaitu direktori root, yang bisa disimbolkan dengan garis miring. Setiap hardware, berkas atau proses yang berjalan memiliki direktori yang dapat dicari. Yang kedua, atribut file. Pemilihan berkas harus menggunakan nama yang sama persis dengan berkas yang dituju sampai ke huruf kapital dan format filenya. Contohnya, file 1.txt akan berbeda dengan file 1.txt karena berbeda di kapital. Untuk yang ketiga itu ada perizinan. Setiap berkas dapat diatur aksesnya untuk masing-masing pengguna. Akses berkas biasanya terbagi jadi 3 macam, yaitu read, write, dan execute. Akses read untuk membaca isi berkas, akses write untuk modifikasi isi berkas, dan akses execute untuk menjalankan program di dalam sistem. Oke. Sistem berkas memiliki operasi dasar pada sistem berkas. Perintah dasar untuk navigasi dan pengoperasian dalam Linux dapat dijalankan juga melalui terminal dengan beberapa perintah khusus. Berikut beberapa contoh perintah untuk terminal Linux. Untuk perintah is itu dideskripsikan dengan list directory. Contohnya is strip i _home. Untuk yang kedua itu cd dideskripsikan yaitu masuk direktori, contohnya cd _home _folder 1. Perintah mkdir, deskripsinya itu buat folder baru, contoh mkdir folder baru. Perintah cp itu pendeskripsiannya itu salin file, contohnya itu cp tugas.txt mv, deskripsi pindah atau ganti nama, contoh mv alt.txt baru .txt. Untuk rm itu hapus, contohnya rm tugas.txt. Untuk perintah sudo itu perintah sebagai admin, contohnya sudo up install chrome. Oke, selanjutnya jenis sistem berkas Linux. Linux berjalan dalam sistem berkas berbasis ext4, yaitu sistem berkas yang memiliki batas ukuran yang besar, yaitu 1 exabyte setara dengan 1 juta terabyte per file. Sistem ini juga memiliki fitur journaling yang menyimpan file dalam versi lama saat file sedang dibuka atau dimodifikasi. Jadi saat proses dalam file mengalami error, satu file langsung akan kembali ke kondisi sebelum file itu dibuka. Menghindari resiko file yang rusak, hanya saat file berhasil dimodifikasi barulah file tersebut akan menggantikan file versi lama yang disimpan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi sistem berkas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabil Saputra dengan NIM S1, S124011, ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai apa sih itu networking di Linux. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari Linux. Seperti yang tertera pada PPT pada poin 1, yaitu pengertian di Linux. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan 2 atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data. Dalam konteks Linux, sistem operasi ini sering digunakan sebagai server atau pusat kendali. Karena keunggulannya yaitu ringan, aman, dan juga bersifat open source atau dapat diakses oleh siapa saja.
Linux menyediakan banyak alat dan perintah bawaan untuk mengatur jaringan, seperti untuk memberi alamat IP, mengatur akses internet, memonitor koneksi, hingga menjaga keamanan lewat firewall. Oleh karena itu, mempelajari jaringan di Linux adalah dasar penting bagi siapapun yang ingin terjun ke dunia administrasi sistem, server, ataupun keamanan jaringan. Selanjutnya, yaitu interface jaringan. Apa sih itu interface jaringan? Interface jaringan adalah media atau jalur yang digunakan komputer untuk terhubung ke jaringan. Di Linux, setiap koneksi memiliki nama interface. Misalnya ETH0 untuk koneksi kabel atau Ethernet, ulan 0 untuk koneksi WiFi, atau LO untuk loopback, yaitu digunakan untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau komputer. Kita bisa melihat daftar interface yang tersedia dan statusnya dengan perintah IPA. Perintah ini akan menampilkan alamat IP yang digunakan, apakah interface dalam keadaan aktif atau tidak, dan informasi teknis lainnya. Memahami interface penting untuk bisa mengatur IP, memeriksa koneksi, dan juga melakukan konfigurasi jaringan lanjutan. Selanjutnya yang ketiga adalah konfigurasi IP address. Setiap perangkat di jaringan harus memiliki alamat IP agar bisa saling berkomunikasi. Linux memungkinkan kita mengatur IP secara otomatis dengan bantuan DHCP maupun secara manual ataupun static IP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, digunakan jika kita ingin IP diberikan secara otomatis oleh router. Tapi dalam banyak kasus, seperti server atau perangkat khusus, kita butuh IP tetap atau static IP agar mudah dikenali. Contoh perintah memberi IP IP statis di Linux adalah sudo IP addr atau address at 19.168.1.100/24-eth0. Perintah ini memberi IP 192.168.1.100 ke interface ETH0 dengan subnet mask _24 yang artinya 255.255.255.0, dan juga kita bisa mengatur gateway dan DNS agar koneksi berjalan lancar. Selanjutnya, perintah-perintah penting untuk di jaringan. Linux menyediakan berbagai perintah untuk mengelola dan menganalisis jaringan. Beberapa perintah penting yang harus diketahui antara lain adalah IPA untuk melihat informasi interface dan alamat IP seperti yang saya jelaskan di atas. Yang kedua ada IP root, menampilkan rute lalu lintas data dalam jaringan. Yang ketiga adalah mengecek apakah komputer lain bisa dihubungi dan dari komputer kita itu menggunakan ping. Dan yang terakhir adalah MCLI, yaitu alat berbasis teks untuk mengatur koneksi jaringan. Dan masih banyak lagi perintah-perintah penting untuk jaringan. Namun saya hanya memberikan beberapa perintah-perintah yang cukup familiar dan cukup penting di Linux. Dengan perintah-perintah ini, kita bisa mengetahui kondisi jaringan, memperbaiki masalah koneksi, dan mengatur pengaturan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah DNS dan nama host. DNS atau Domain Name System adalah layanan yang mengubah nama domain seperti google.com menjadi alamat IP seperti 142.150.190.78. Tanpa DNS, kita harus mengingat IP dari setiap situs yang ingin diakses. Di Linux, server DNS yang biasanya digunakan tercantum dalam file /etc/resolve.conf. Kita bisa mengecek apakah DNS berfungsi dengan perintah diggoogle.com, nslookup.google.com, dan juga hostgoogle.com. Selain itu, hostname adalah nama unik dari komputer dalam jaringan. Nama ini bisa dilihat atau diubah menggunakan perintah hostname ataupun hostnamectl. Poin yang keenam adalah firewall dasar. Firewall adalah sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer. Di Linux, salah satu firewall yang paling populer adalah IP Triples, tetapi karena cukup kompleks, pengguna pemula biasanya menggunakan UFW atau Uncomplicated Firewall. Dengan contoh penggunaan UFW-nya adalah sudo UFW enable, sudo UFW allow 22-PCP, dan juga sudo UFW status. Perintah ini mengaktifkan firewall dan mengizinkan koneksi masuk pada port 22. Biasanya digunakan untuk SSH. Dengan firewall, kita bisa mencegah akses dari luar yang tidak diinginkan dan melindungi sistem dari serangan. Poin yang ketujuh adalah remote access dengan SSH. Apa sih itu SSH? SSH atau kepanjangannya Secure Shell adalah protokol yang digunakan untuk mengakses komputer lain secara jarak jauh melalui jaringan. SSH sangat penting karena memungkinkan kita mengontrol server dari mana saja selama ada koneksi internet.
Untuk mengakses komputer lain dengan SSH, kita bisa menggunakan perintah SSH nama underscore pengguna @alamat underscore IP. Contohnya, SSH bool @192.168.1.10. Nah, bool ini merupakan nama pengguna dan 192.168.1.10 adalah alamat IP-nya. Saat koneksi berhasil, kita bisa menggunakan terminal di komputer yang bertujuan seolah-olah kita sedang berada langsung di depannya. SSH sangat penting bagi pengelola server karena memberikan cara aman dan praktis untuk melakukan manajemen sistem. Dan yang terakhir adalah troubleshooting jaringan. Ketika jaringan bermasalah, Linux menyediakan beberapa alat untuk menganalisis dan memperbaikinya. Contohnya, ping untuk memastikan koneksi ke IP atau domain berjalan. Yang kedua, traceroute, yaitu menunjukkan jalur yang dilalui data dari komputer kita ke tujuan, yang berguna untuk melihat di mana terjadi keterlambatan. Yang ketiga adalah SS Mintun, yaitu melihat port jaringan yang sedang terbuka dan layanan yang aktif. Dan yang terakhir adalah TCP-DAM, yaitu alat lanjutan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data secara langsung yang dimana cocok untuk teknis jaringan atau analisis keamanan. Dengan memahami alat-alat ini, kita bisa lebih cepat menemukan dan memperbaiki masa jaringan. Mungkin dari networking Linux, materinya hanya segitu saja. Saya sediakan ke teman saya selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian materi terkait antarmuka. Akan ada dua pembahasan yang kita bahas di bagian antarmuka ini. Yang pertama ada Command Line Interface atau CLI, dan kedua ada Graphical User Interface atau GUI. Pertama kita masuk dulu pada bagian pengertian antarmuka itu sendiri, yang dimana antarmuka adalah sistem atau elemen yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam konteks informatika, antarmuka ini biasanya dikenal sebagai user interface atau UI, di mana ini tuh mencakup tampilan visual atau grafis, elemen kontrol seperti tombol, icon, menu, serta respon sistem terhadap aksi pengguna. Nah, kita masuk pada bagian Command Line Interface. Command Line Interface ini adalah antarmuka pengguna berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi dengan mengetikkan perintah pada baris perintah atau terminal atau command prompt. Nah, di bagian CLI ini, dia memungkinkan pengguna memberikan instruksi seperti menjalankan program, mengelola file, dan konfigurasi sistem melalui teks. Cara kerja di bagian CLI ini dia yang pertama kayak pengguna mengetikkan perintah sesuai sintaks tertentu. Kedua, sistem mengeksekusi perintah tersebut dan menampilkan hasilnya dalam bentuk teks. Dan yang terakhir itu interaksi dilakukan melalui keyboard tanpa elemen grafis. Fungsi dan manfaat dari CLI ini tersendiri itu yang pertama mengelola file dan directory. Misalnya kayak copy, delete, atau di rename. Yang kedua, menjalankan program dan script otomatisasi. Yang ketiga ada konfigurasi sistem dan jaringan secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada sering digunakan oleh administrator sistem dan pengembang karena kontrol dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kita masuk pada bagian dari antarmuka itu yang terakhir ada Graphical User Interface atau GUI, di mana GUI ini adalah antarmuka pengguna berbasis grafis yang memudahkan interaksi manusia dengan komputer melalui visual seperti icon, tombol, menu, dan jendela. GUI ini memungkinkan pengguna berinteraksi tanpa harus menghafal perintah teks menggunakan perangkat input seperti mouse, touchpad, atau layar sentuh. Cara kerja dari GUI ini sendiri itu yang pertama ada pengguna melakukan aksi seperti klik atau sentuh pada elemen grafis. Yang kedua ada sistem operasi menerjemahkan aksi tersebut menjadi instruksi yang dijalankan oleh perangkat lunak. Dan yang terakhir ada hasilnya itu ditampilkan kembali secara visual sebagai umpan balik. Elemen-elemen yang ada pada GUI ini yang pertama ada kayak icon, menu, tombol atau buttons, ada jendela atau windows, ada pointer itu kayak mouse atau kursor, dan yang terakhir ada scroll bar. Nah, dari saya yang jelaskan tadi kita bisa mengambil beberapa perbedaan antara CLI dan GUI tadi. Untuk secara definisi, kalau CLI itu dia berbasis teks atau perintahnya itu masih diketik secara manual, sedangkan untuk GUI itu dia sudah berbasis grafis dengan icon dan menu. Untuk secara kemudahan untuk CLI ini dia lebih sulit, butuh pengetahuan yang lebih kompleks, sedangkan untuk GUI itu dia mudah dan sangat ramah untuk pemula. Dan secara kecepatan CLI ini dia lebih unggul karena dia cepat dan efisien, sedangkan GUI dia lebih lambat karena elemen grafis.
Nah, secara konsumsi sumber daya, untuk sel ini dia ini ringan, hemat memori dan prosesor. Sedangkan untuk GUI dia lebih berat dan butuh lebih banyak memori dan prosesor. Yang ketiga ada interaksi, di mana kalau di sel itu dia hanya menggunakan interaksi keyboard. Sedangkan untuk GUI dia itu menggunakan keyboard, mouse, dan touchscreen. Kemudian ada modifikasi tampilan, di mana untuk sel ini dia sama sekali tidak bisa diubah. Sedangkan pada GUI bisa di custom ulang lagi temanya dan tampilannya. Nah, kalau untuk bagian pengguna ideal untuk bagian sel dia tuh penggunanya mahir, admin, atau pengembang. Sedangkan kalau untuk GUI dia penggunanya itu umum dan bisa untuk pemula. Nah, yang terakhir ada contoh sistem, di mana kalau CLI ini dia kayak ada terminal Linux, Command Pro Windows. Sedangkan untuk GUI dia ada Windows, Mac OS, dan Linux Desktop. Baik, selanjutnya kita masuk pada sistem keamanan Linux. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian keamanan Linux. Nah, keamanan Linux adalah serangkaian teknik dan fitur yang digunakan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah, kerusakan data, eksploitasi sistem, dan serangan dari luar. Meskipun Linux dikenal relatif aman karena sifatnya open source dan komunitasnya yang aktif, pengguna tetap harus menerapkan konfigurasi keamanan secara manual agar sistem tetap terlindungi. Nah, tujuan dari keamanan sistem Linux ini sendiri, yang pertama untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, di mana hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat mengakses data dalam sistem operasi Linux. Kemudian ada integritas, di mana data dan sistemnya itu tidak diubah secara tidak sah. Kemudian ada ketersediaan, di mana sistem dan layanannya tetap tersedia saat dibutuhkan, dan juga ada kontrol akses, yang mana pengguna hanya memiliki hak sesuai perannya. Dan yang kelima, audit dan pemantauan, di mana sistem ini tuh bisa melacak aktivitas pengguna dan juga sistem. Nah, kemudian komponen-komponen dalam keamanan Linux itu yang pertama ada manajemen hak akses. Nah, Linux itu bisa mengatur akses terhadap file dan direktori dengan sistem permission, yaitu read atau biasa disingkat R, yang dapat membaca isi file dan direktori. Kemudian ada write, yang biasa disingkat W, untuk mengubah atau menulis. Dan yang terakhir itu ada execute, atau biasa disingkat X, untuk menjalankan file atau script atau mengakses direktori. Nah, ini dia file-file yang memiliki 3 kelompok izin. Pemiliknya itu ada R, W, dan X yang tadi saya sudah sebutkan, dan grupnya ada R sampai X, dan lainnya adalah R seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian contohnya ada di sini. Kode ini tuh berarti pemiliknya boleh membaca, menulis, dan juga mengeksekusi grup dan lainnya. Dan juga mengeksekusi, sedangkan grup dan lainnya itu hanya boleh membaca dan mengeksekusi. Kemudian ada manajemen pengguna dan grup, di mana setiap proses itu berjalan atas nama user tertentu. Kemudian akun root itu memiliki hak akses penuh dan sangat berbahaya jika disalahgunakan. Dan yang terakhir, di sini digunakan sudo agar akses administratif lebih aman. Contoh perintahnya di sini teman-teman bisa lihat, ada user runny, user mode ag, sudo runny, dan password run. Ini dia contoh perintahnya. Kemudian yang ketiga ada autentikasi dan inskripsi password, di mana file passwordnya ini dia itu menyimpan daftar pengguna, dan file shadow itu menyimpan password dalam bentuk hash, bukan teks asli. Dan Linux mendukung enkripsi password dengan algoritma seperti SHA-512. Nah, selanjutnya ada keamanan jaringan dan juga firewall. Firewall atau Iftable Firewall UFW itu mencegah koneksi tidak sah ke sistem. Contohnya dengan UFW Ubuntu. Nah, jadi dia mengizinkan SSH tetapi memblokir HTTP. Jadi dia itu mencegah koneksi yang tidak sah untuk masuk ke sistem. Nah, yang kedua ada fail to ban. Nah, dia mendeteksi dan memblokir IP yang gagal login berkali-kali atau brute force. Dan juga memantau file log
var log atau outlook. Nah, instalasinya bisa diinstal dengan menggunakan kode ini. Selanjutnya ada keamanan SSH. Nah, SSH adalah protokol yang digunakan untuk remote login ke server. Dengan langkah pengamannya itu yang pertama gunakan SSH key. Jadi dia itu lebih aman daripada dengan menggunakan password dan nonaktifkan login root. Nah, ini dia untuk kodenya. Dan ganti port default 22 agar tidak mudah dipindai dengan kode ini. Selanjutnya, yang kelima ada pemindaian ancaman dan malware. Nah, yang pertama ada ClamAV. Jadi antivirus open source untuk Linux dan juga dapat digunakan untuk memindai virus di email, file dan lain-lain. Ini cara install cara install antivirus Linux-nya dengan sudo apt install ClamAV dan ini kodenya. Kemudian yang kedua ada rootkit hunter atau biasa disingkat RK hunter dan juga choc rootkit. Nah, dia itu mendeteksi rootkit atau malware yang menyusup ke level kernel. Nah, cara menginstalasinya sama seperti ClamAV, cuma dia diganti menjadi RK hunter. Dan kodenya ada di sini. Nah, yang keenam ada audit, login, dan juga monitoring. File log sistemnya itu yaitu ada var logout.log. Jadi dia login, sudo, dan SSH. Kemudian yang kedua ada var log syslog. Dia adalah aktivitas sistem umum. Dan yang terakhir ada var log kern.log. Jadi dia itu log kernel. Nah, perintah monitoringnya teman-teman bisa lihat di sini kodenya. Yang kedua ada audit td. Nah, dia itu melacak perubahan file, login, penggunaan perintah penting. Dan yang kedua digunakan dalam compliance, misalnya ISO 27001 HIPAA. Nah, instalasinya teman-teman bisa lihat di sini. Dia sama saja seperti ClamAV dan juga RK Hunter tadi, cuma diganti menjadi audited. Nah, kemudian yang ketujuh ada Mandatory Access Control atau SL Linux dan App Armor. Nah, SL Linux atau Security Enhanced Linux ini, dia itu merupakan sistem keamanan dari NSA dan bisa mengatur apa yang boleh dilakukan oleh program terhadap file atau sistem. Nah, tingkat modenya itu dia ada 3. Yang pertama enforcing, di mana kebijakannya itu diterapkan secara keseluruhan atau sepenuhnya. Nah, yang kedua ada permissive, nah dia hanya mencatat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saja. Dan yang terakhir ada disable, dia itu tidak aktif. Nah, untuk melihat statusnya, teman-teman bisa menggunakan kode sestatus. Nah, yang kedua ada App Armor. Nah, yang pertama alternatif App Armor ini itu merupakan alternatif SL Linux yang lebih mudah dikonfigurasi. Dan juga setiap aplikasi itu memiliki profil atau polisi yang membatasi aksesnya. Nah, contoh penggunaannya, teman-teman bisa menggunakan kode seperti ini, sudo aa status. Nah, praktik terbaik dalam sistem menjaga sistem keamanan Linux ini, yang pertama, tidak login sebagai root. Jadi kita gunakan sudo untuk menghindari kesalahan yang fatal. Nah, yang kedua, update sistem secara rutin. Nah, ini bisa menutup celah keamanan dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Nah, yang ketiga, matikan layanan yang tidak perlu dengan menggunakan sistem CTL untuk menonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Yang keempat, backup rutin dengan menggunakan RSGNC, kemudian TAR, dan atau tools seperti Timeshift. Yang kelima, dia itu menginskripsi data penting dengan menggunakan GPG atau bisa LUKS. Kemudian yang terakhir, dengan cara mengaudit login dan akses file penting dengan memeriksa var, log, out.log, dan menggunakan audit TD. Nah, itu dia sistem keamanan dari sistem operasi Linux. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.